Salam kerahiman. Banyak dalam buku diary Suster Faustina sharing nasihat dari Suster Faustina tentang kita perlu berdoa buat mereka yang sedang sekarat. Dan hari ini saya mau ajak Bapak Ibu lihat nomor 820. Dikatakan di situ, malaikat pelindungku menyuruh aku berdoa untuk jiwa tertentu. Ada dorongan ya, ada satu dorongan keinginan untuk berdoa buat jiwa tertentu. Dan pada pagi harinya aku tahu bahwa ada orang yang tepat pada saat itu memasuki sakratul maut. Jadi dalam hal ini Suster Faustina juga nggak tahu siapa yang perlu didoakan. Tapi malaikat pelindungku meminta aku untuk berdoa, dan keesokan harinya baru tahu ada yang sedang dalam sakratul maut. Begitu pula mungkin dengan kita, hidup kita sehari-hari ya. Enggak mengingat-ingat tiba-tiba keluar satu nama. Nah, menurut saya atau yang saya lakukan biasanya adalah saya berdoa buat orang itu. Saya juga nggak tahu apa yang jadi kebutuhannya ya, tapi karena Tuhan ingatkan, ya saya berdoa buat dia. Tapi akhirnya kebiasaan itu menjadi berkembang. Saya dapat nama itu, saya berdoa buat dia, tapi biasanya kalau saya tahu nomor teleponnya saya bisa hubungi, biasanya saya hubungi dia per WhatsApp ya. Saya bilang saya mau doa buat kamu hari ini, ada nggak doa yang mau dipanjatkan? Ada juga yang bingung, kenapa Ibu Esther tiba-tiba mau doa buat saya? Ada juga yang tanya, dalam rangka apa mau berdoa buat saya? Tapi ada juga yang responnya, aduh Tuhan itu luar biasa. Saya sedang menghadapi masalah yang besar kemarin, dan hari ini Tuhan menunjukkan satu solusi di mana Ibu Esther menghubungi saya. Oleh sebab itu, saya mohon Ibu bantu saya doa ini ya, dia sebutkan apa yang dibutuhkan untuk memberikan solusi yang terbaik. Ada juga, saya juga nggak ingat-ingat dia ya, tiba-tiba nama itu keluar. Setahu saya, orang ini juga nggak ada masalah apa-apa. Tapi selain berdoa buat dia, ada dorongan untuk bertanya, ada yang mau didoakan nggak? Karena hari ini saya mau berdoa buat kamu. Dan ternyata saya mohon didoakan karena saya sedang mengalami masalah besar dalam rumah tangga saya. Saya juga nggak tahu bagaimana penyelesaian dari rumah tangga saya, tapi saya mau belajar terima apapun yang terjadi, apapun yang harus saya tanggung, saya akan menerimanya. Ya saya bantu berdoa. Itu contoh aja ya. Ada satu lagi, seorang bapak. Ya karena keluar nama dia, jadi saya tanya, ada yang mau didoakan nggak Pak? Dia mula-mula juga mungkin bingung ya, tapi akhirnya dia bilang, ya tolong doakan saya. Dan ini dia katakan memberikan inspirasi buat dia untuk mulai berdoa untuk orang lain. Karena biasanya doa-doa yang dia lakukan hanya sebatas orang-orang sekitar dia, orang-orang yang dia kasihi, keluarga dia. Begitu juga kalau ada masalah, dia minta kepada anggota keluarganya untuk berdoa buat dia. Tapi dengan saya tanya dia, ini dia bilang memberikan satu inspirasi kepada dia untuk dia juga mulai mau berdoa untuk orang-orang di luar lingkungannya dia. Lanjut ya. Secara istimewa, Tuhan Yesus memberitahukan hal itu kepadaku tepat ketika seseorang membutuhkan doaku. Jadi kalau kita diingatkan, tergerak, jangan tunda. Langsung lakukan. Jangan sampai dia sudah minta doa, kita belum lakukan, tiba-tiba besoknya dikatakan, Bu Esther, orangnya udah meninggal. Kita belum berdoa, tapi orangnya sudah jalan. Jadi kalau kita tergerak, diingatkan, langsung, jangan tunda. Karena Tuhan Yesus mau katakan di sini bahwa
hal itu penting dalam tanda kutip untuk Yesus, untuk menyelamatkan jiwa yang sekarat tersebut. Secara istimewa, aku tahu kapan doaku diperlukan untuk seseorang yang menghadapi ajal. Ini pasti sudah punya satu relasi yang begitu istimewa, begitu intim, begitu bagus ya, sehingga Suster Faustina katakan, secara istimewa aku tahu bahwa doaku diperlukan oleh mereka yang menghadapi ajal. Sekarang, hal ini lebih sering terjadi daripada masa lalu. Karena kita punya kepekaan, karena kita menanggapi apa yang Yesus mau, apa yang Yesus minta, maka saya yakin juga kepekaan kita akan terus bertambah. Tapi kalau kita masa bodoh, kita cuek, atau Tuhan kenapa saya harus doa buat dia? Dia kan dulu jahat sama saya. Enggak, saya nggak mau doa misalnya ya. Maka kepekaan-kepekaan yang Tuhan kasih itu akan hilang. Tapi kalau diingatkan seseorang yang menjadi evaluasi, Tuhan, orang itu jahat sama saya. Tapi kenapa Tuhan ingatkan saya? Tuhan mau saya berdoa buat dia. Tuhan mau pakai saya. Sehingga dengan saya berdoa buat dia, kemarahan, kesalahan yang lalu-lalu ya, mungkin makin lama makin berkurang. Dikatakan hal ini lebih sering terjadi daripada masa lalu. Karena tadi yang saya katakan, menjadi lebih peka, lebih tahu bahwa begitu banyak yang perlu didoakan, dan mari kita jadi pendoa untuk mereka yang sedang sekarat. Kita selalu standby. Jadi begitu ingat seseorang, begitu ingat sesuatu, langsung doa. Tuhan, saya berdoa buat dia supaya Tuhan memberikan dia yang terbaik dari Tuhan. Cukup, tapi kita sudah diingatkan dan kita berdoa buat dia. Itu aja untuk hari ini. Tetap semangat mengisi masa Prapaskah ini, khususnya berdoa buat mereka yang sekarat. Terima kasih. Salam kerahiman. Aku mau